Entah kenapa aku muak melihat pria yang berusia sebaya dengan Pak Ivan itu. Dia tidak sendiri. Dua orang lainnya berdiri di belakangnya layaknya bodyguard. "Hai, kamu." Kini ekor matanya beralih padaku yang berdiri di belakang punggung Pak Ivan. "Ayam kampus," ejeknya sambil tersenyum miring. Dia maju beberapa langkah untuk mendekatiku. Namun, Pak Ivan menggeser tubuhnya menghadang pria itu. "Bukankah kita sudah janjian sebelumnya? Tapi di sini rupanya kamu." Dia masih tak menyerah. Ya, dia memang Pak Arga. Dosen pembimbing skripsi yang membuatku tersesat di sini. Entah kenapa aku yakin jika dia sengaja memberiku nomor kamar yang salah. Jangan ditanya bagaimana keadaanku sekarang. Rasanya seperti tak bermalu lagi. "Bisakah kau berhenti melibatkan orang lain dalam masalah kita?" "Ga," tekan Pak Ivan dengan suara berat. Pak Arga menyeringai lagi. "Sayangnya tidak. Tidak akan seru jika kita hanya bermain berdua, KAI." Dia menjawab santai, "SSST." Pak Arga setengah menoleh menatap pada salah seorang yang sejak tadi berdiri siap siaga. Dia memberi kode dengan menggerakkan kepalanya. Pandanganku beralih pada pria berbadan tegap yang melangkah masuk. Dengan penuh keyakinan dia melangkah menuju nakas. Tangannya mengambil sesuatu dari vas bunga di sana. Sebuah benda kecil yang aku yakin adalah sebuah kamera pengintai, BRN. "Seklo, Ga," aku terkesiap menoleh pada Pak Ivan yang sudah mendorong tubuh Arga. Namun, seseorang yang tadi berdiri di belakang Pak Arga dengan sigap menghadang. Pak Arga menyeringai lagi, membenarkan jaketnya yang sedikit berantakan. "Sungguh, rasanya aku ingin melemparnya dengan batu." "Santai, bro. Kita selesaikan masalah ini dengan santai." Pak Arga berucap dengan begitu santai. Seolah masalah yang dia buat ini adalah masalah kecil. Pria itu melangkah melewati kami dan diikuti oleh pria yang tadi menghadang Pak Ivan. Mereka menghampiri pria yang mengambil kamera pengintai tadi yang saat ini tengah sibuk dengan sebuah laptop. Entah kapan dan dari mana dia mendapatkan benda itu, aku masih menahan kesal, air mata sejak tadi pasang surut. Kenapa hal ini harus terjadi padaku? Tidak cukupkah aku hanya kehilangan kesucian saja? Mungkinkah hari ini akan menjadi awal dari kehancuranku? Tenang, Al. Saya janji semua akan baik-baik saja. Suara Pak Ivan terdengar setengah berbisik mencoba menenangkan. Bagaimana bisa dia bilang akan baik-baik saja? Kupikir pria itu akan melakukan apapun yang dia mau, tanda tangani ini. KAI, maka video rekaman adegan Ran. Jang kalian akan aman. Pak Arga setengah melempar sebuah map di atas tempat tidur. Pak Ivan melangkah mendekat pada rivalnya itu. Aku tidak tahu itu berkas apa. Tetapi pria matang itu segera membubuhkan tanda tangan. Setelah membaca beberapa saat, "Kau puas?" Pak Ivan setengah membanting map itu ke lantai, sehingga membuat map dan isinya berhambur. Salah satu anak buah Pak Arga memungutnya, "KAI. KAI." Pak Arga menyeringai lagi. "Kau memang adik ipar yang paling payah. Jika kau mendengarkanku beberapa hari yang lalu, ini tidak akan terjadi. Sekarang semua sudah telanjur. Telanjur ada korban dan..." Pak Arga melirikku sesaat. "Dan kalau Kinan tahu ini, Kinan akan tahu seperti apa kakak kesayangannya ini sebenarnya." Pak Ivan menyahut dengan cepat. "Sekarang bawa mereka pergi dan tinggalkan benda itu." Pak Ivan menunjuk laptop yang di sana sudah tertanam chip memori kamera pengintai yang mereka pasang. Aku bisa mendengar suaranya yang seakan menahan amarah. "Bukankah kau sudah mendapatkan apa yang kau mau?" lanjutnya kemudian. "Baiklah, silakan nikmati waktu berdua kalian. Masih ada waktu untuk ronde kedua sebelum subuh." Pak Arga menyeringai lagi, kemudian berlalu dengan diikuti oleh kedua kaki tangannya. Pintu ditutup kembali oleh salah satu dari mereka. Pak Ivan menghempaskan bokongnya ke kasur. Dia menunduk sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Dia kemudian meraih laptop yang masih terbuka di sana. Dia tampak serius menggerakkan jari di atas touchpad, mungkin mencari sesuatu di sana.
Beberapa saat kemudian tangannya berhenti bergerak. Matanya fokus menatap layar. Namun, beberapa saat kemudian dia menutup laptop itu dengan kasar, sementara aku masih mematung. Meresapi berbagai macam perasaan yang tak jelas. Tak tahu bagaimana langkah selanjutnya, dia lalu mendongak, menatap padaku. Membuatku menggeser sedikit arah pandangan darinya. "Maafkan saya, Al," desahnya kemudian. "Kamu harus terlibat dalam masalah ini. Saya nggak habis pikir Arga bisa melakukan ini hanya demi sebuah kedudukan yang bagi saya sebenarnya tidak begitu penting." Aku bergeming. Masih berdiri di tempat yang sama. Sejak tadi aku masih terus berusaha untuk menguatkan diri sendiri. "Duduklah, kita harus bicara. Semua sudah terjadi." Pak Kak Ivan bersuara lagi sambil menatap. Aku menunduk. Kemudian duduk di ranjang yang sama, tetapi di sudut yang berbeda. Apalagi yang harus dibicarakan? Dia takkan mungkin berpikir untuk menikahiku. Kan, jika, ya, mau dikemanakan istrinya?